Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bit taqwa bi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ya ibadallah la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Ridwan rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat ke-58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam surat Yunus 58 itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dua perkara yang kalau dua perkara ini kita renungkan, kita fikirkan, dua perkara inilah yang dinilai oleh Al-Quran, dua perkara yang pantas kita bergembira dengannya, karena seluruh kehidupan kita menjadi bernilai, menjadi sempurna. Yang kalau dua hal ini tidak ada, maka kehidupan itu menjadi cacat, menjadi tidak baik. Akibatnya di akhirat akan celaka, akan rugi serugi-ruginya. Ayat itu mengatakan, Kul, sampaikanlah wahai Nabi kepada umatmu, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan fadl, karunia, anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira dengan kedua sebab tersebut. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada seluruh apa yang kalian kumpulkan dari nilai-nilai kebendaan, pangkat, jabatan, kekayaan yang ada pada kehidupan dunia ini. Fadl Allah, karunia atau anugerah Allah itu dimaknai oleh banyak para ulama sebagai Al-Quranul Karim. Ada lagi yang menyebut fadl Allah itu adalah agama Islam. Jadi kalau kita hari ini menjadi orang Islam yang percaya kepada tuntunan Al-Quran, maka itulah karunia besar yang kalau dibandingkan dengan seluruh kekayaan duniawi, khairun mimma yajma'un, masih lebih baik memeluk agama Islam, percaya pada tuntunan Al-Quran. Itu lebih baik daripada seluruh kekayaan duniawi. Yang kedua, wa birahmatillah, dengan sebab rahmat Allah. Apa rahmat Allah ini? Para ulama banyak menyebut itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita hari ini ditakdirkan sebagai pengikut Nabi Muhammad, sebagai umat Nabi Muhammad,
maka kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang nilainya lebih baik daripada seluruh harta kekayaan dunia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu dua perkara inilah, pertama Al-Quran atau garis miringnya tuntunan agama Islam, yang keduanya Nabi Muhammad garis miring menjadi pengikut Nabi Muhammad sebagai seorang muslim. Dua ini adalah sebab menjadi sempurnanya dan menjadi nilai keberadaan kita berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ini tidak ada artinya. Kaya, sehat, pinter, tapi tidak beriman pada Nabi, tidak percaya pada Al-Quran, tidak masuk dalam tuntunan agama Islam, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Allah yang mengatakan huwa khairum mimma yajma'un. Tapi sebaliknya, ilmunya sedikit, hartanya juga tidak banyak, ilmunya tidak banyak, badannya tidak terlalu bugar-bugar amat, tapi dia menjadi pengikut Nabi sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Dia percaya pada tuntunan Al-Quran, dia percaya pada tuntunan Islam, maka itu sudah melebihi seluruh kekayaan benda yang ada di dunia ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu janganlah pikiran kita mensyukuri kalau kita sudah nikmat selalu dikaitkan dengan saya akan bersyukur. Kalau saya dapat pangkat, saya akan bersyukur. Kalau saya dapat banyak kekayaan. Bukan hanya itu. Allah mengingatkan dua perkara ini lebih pantas disyukuri. Tapi Allah mendeskripsikan wa qalilum min ibadiyasy syakur, tapi memang sayang sedikit sekali yang mampu menjangkau hakikat syukur untuk terutama mensyukuri nikmat-nikmat batiniyah, nikmat-nikmat ruhiyah. Sebabnya apa? Sebab hawa nafsu menyatakan dan menginginkan kenikmatan-kenikmatan bendawi, kenikmatan-kenikmatan jasmani. Itu sebabnya kadang-kadang orang rela menukarkan agama, pindah agama gara-gara susah dunianya, diiming-imingi pindah agama, ditukar imannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hari kiamat Allah ingatkan, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir pada hari kiamat mereka itu ingin, innalladzina kafaru law anfaqu ma fil ardi jami'an liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Orang kafir punya keinginan demi untuk membebaskan dari siksa neraka hari kiamat, mereka ingin menebus dengan segunung emas, tapi sungguh itu tidak ada lagi nilainya di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi justru keimanan, keislaman kita jadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW, kita membaca Al-Quran karena kita percaya pada Quran, kita ikuti tuntunan agama Islam, kita menjadi seorang muslim. Ini sesuatu yang lebih pantas disyukuri. Kalau kita lupakan ini, na'udzubillah, berarti kita mengikuti jalannya orang-orang kafir yang di dalam Quran surat Rum ayat ke-6 disebutkan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka terlalu fokus, terlalu mengistimewakan kehidupan duniawi, yang kehidupan dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Tinggal cerita saja nanti, cerita dulu kaya, cerita dulu pintar, cerita begini. Tapi fakta dan nyata di masa depan adalah kehidupan akhirat. Yang kehidupan akhirat itu wahum anil akhirati hum ghafilun. Justru orang-orang kafir tidak peduli, tidak pernah memperhatikan sedikit pun. Kita umat Islam jangan sekali-kali fokus kita terhadap duniawi mengalahkan fokus kita terhadap ukhrawi. Makanya salah satu tanda orang muslim yang fokus kepada akhirat, walaupun di hari Jumat dia bekerja, walaupun di hari Jumat dia melakukan aktivitas perdagangan, tapi begitu kumandang azan memanggil, maka dia segera mengambil wudu untuk melaksanakan panggilan Allah sholat Jumat di masjid. Itulah ciri daripada orang yang akan selamat pada kehidupan akhirat. Dia memfokuskan bukan hanya pada fokus duniawi,
tapi pada fokus pada kehidupan ukhrawi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai penutup mari kita renungkan Quran surat Al-Baqarah ayat ke-18, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Hendaklah kaum muslimin jangan meniru perilaku orang-orang kafir di mana mereka itu summun, mereka itu budak, bukmun, mereka itu bisu, umyun, mereka itu buta. Summun, mereka budak. Orang kafir tidak bisa menerima manfaat daripada nasihat apapun kebaikan. Kita orang Islam dengar azan harus bergerak. Kaki kita sudah didengar oleh telinga kita, segera. Subuh kita tidur dengar panggilan azan, bangun, supaya kita tidak masuk seperti orang-orang kafir yang mereka budak. Kita dengar panggilan azan, jangan pura-pura tidak dengar, segera langkahkan kaki menuju tempat wudu, terus berangkat untuk sholat. Bukmun, jangan bisu, jangan mulut ini mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, tidak baik, tapi sulit untuk membaca Al-Quran, sulit untuk keluar dari mulut ini zikrullah, sholawat, kalimah-kalimah thayyibah. Bukalah lebar-lebar, jangan dikunci rapat-rapat mulut kita untuk sesuatu yang baik, terutama membaca Al-Quran. Khususnya di hari Jumat kita biasakan baca surat Tabarok, kita biasakan baca surat Yasin, kita biasakan baca surat Al-Kahfi, supaya mulut kita ini lancar, baik, tidak seperti orang-orang kafir yang bukmun, yang mereka itu bisu, tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan yang ketiganya umyun, kalau orang-orang kafir disifati sebagai orang-orang yang buta, maka orang muslim hendaknya jangan. Artinya mata ini gunakan untuk sesuatu yang baik, baca Al-Quran, biasakan mata melihat pada Quran, jangan hanya melulu untuk melihat HP, melihat WA, melihat berita, tapi berat mata itu menundukkan melihat kepada Al-Quranul Karim, melihat kepada hadis-hadis Nabi, melihat untuk tuntunan agama. Gunakan mata untuk menimbang sesuatu yang baik, yang buruk. Kalau ke tempat buruk jangan, kalau ini baik segera. Itulah sifat orang-orang mukmin. Harusnya orang-orang mukmin jangan sampai budak, jangan sampai bisu, jangan sampai ketularan yang namanya buta, karena sifat itu sejatinya ada pada orang-orang kafir. Dan kita bisa membebaskan dari summun bukmun umyun kalau kita membaca dan dekat kepada tuntunan agama melalui Al-Quran. Mudah-mudahan dua perkara ini bisa kita ingat, sehingga kita bisa selamat dari tiga perkara yang buruk yang akan mendatangkan azab Allah pada hari kiamat nanti yang diturunkan kepada orang-orang kafir. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat, sehingga bisa senantiasa berpegang pada tuntunan-tuntunan agama. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.